Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Senang sekali saya bisa kembali melayani dalam ibadah online. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema nilai penghargaan. Salah satu kunci untuk hubungan yang sehat adalah adanya nilai penghargaan. Perselisihan itu seringkali terjadi bukan karena perbedaan. Karena kita semua berbeda, nggak ada yang sama, baik suami istri maupun sesama rekan kerja. Bahkan kakak adik pun tidak ada yang sama. Saya punya anak kembar identik. Keduanya sangat berbeda. Seringkali yang menjadi alasan dalam perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga contohnya adalah karena perbedaan. Sudah kita tidak bisa sama-sama lagi, kita memang beda. Seringkali jadi alasan. Tapi sesungguhnya menjadi pemicu dalam pertengkaran maupun banyak perselisihan adalah hilangnya nilai penghargaan. Sesama rekan kerja yang tidak saling menghargai akan membuat suasana kerja tidak nyaman. Saling iri hati, saling membicarakan satu sama lain, hubungan yang tidak harmonis, saling ingin mengalahkan. Karena seringkali kita temukan ada orang yang ingin kelihatan hebat di depan atasannya tapi berusaha menjatuhkan rekan sekerjanya. Padahal prestasi yang baik itu dihasilkan lewat karya-karya nyata. Dan kita tahu bahwa peninggian itu datang dari Tuhan. Tanpa perlu kita berusaha menjatuhkan orang lain dan membuat hubungan tidak nyaman. Sikap suami atau istri yang tidak saling menghargai akan membuat suasana rumah tidak bahagia. Bisa kita bayangkan bagaimana sikap seorang suami yang tidak menghargai istri ketika berbicara, suka bentak-bentak, tidak menghargai istri, di depan orang banyak istrinya dimarahi. Dan mungkin sebaliknya, ada istri yang tidak menghargai suami, bicara dengan kasar, khususnya di depan orang banyak, mungkin menjatuhkan suaminya. Tanda hilangnya nilai penghargaan adalah yang pertama, respek berkurang. Biasanya kalau respek sudah mulai berkurang terhadap seseorang, kita tidak mau mendengarkan, kita menggampangkan atau menyepelekan orang, kita bersikap merendahkan, dan bahkan mengubah penilaian kita terhadap orang itu. Hilangnya nilai penghargaan terhadap seseorang ditandai dengan misalnya ketika ayahnya berkhotbah, anaknya yang tidak respek kepada ayahnya mungkin tidak akan mendengarkan, main handphone. Makanya saya selalu menghindari kalau meeting dengan orang, hindari main handphone. Sepenting-pentingnya WhatsApp atau telepon yang masuk, sedapat-dapatnya kita tidak jawab karena kita menghargai orang yang sedang meeting dengan kita. Tapi kalau kita kurang menghargai seseorang, kelihatan dari attitude-nya ketika meeting, kita akan asik dengan handphone kita. Ya, terus? Apalagi? Oke, selesai? Ketika ada telepon masuk dari marketing salah satu company yang menawarkan produk-produk mereka. Kalau kita tidak respect, kita akan tidak mau mendengarkan. Kita akan bilang, "Dari mana sih, Mbak?" "Oke, sudah ya, saya tidak perlu. Makasih, jangan ganggu, saya lagi meeting." Kita nggak akan respect dengan orang kalau kita nggak memberi nilai penghargaan kepada orang itu. Tapi kalau kita mengerti orang itu juga sedang bekerja untuk menafkahi hidupnya dan keluarganya, kita akan jawab dengan sopan. Dia hanya mengerjakan tugasnya. Saya ingat kakak saya bilang begini, kalau ada marketing dari bank atau manapun yang telepon kamu, jawab dengan sopan. Karena suatu hari nanti stafmu juga akan telepon ke orang dan kamu nggak mau mereka direndahkan. Saya ingat betul apa yang kakak saya bilang. Tanda hilangnya nilai penghargaan yang kedua, yang pertama tadi respek kita berkurang, yang kedua semangat
atau antusiasme untuk melakukan yang terbaik mulai hilang. Kemudian prioritas mulai berubah. Contoh, tadinya semangat kerja. Tapi ketika kita sudah tidak menghargai pekerjaan kita mulai malas-malasan datang ke kantor. Bangun pagi tuh terasa berat. Pergi ke tempat kerja tuh kayak beban banget. Aduh, kerja lagi. Semangatnya hanya ketika gajian. Coba mari periksa. Ketika Anda mulai hilang semangat, antusiasme untuk mengerjakan yang terbaik mulai hilang, mungkin nilai penghargaan Anda kepada perusahaan mulai hilang. Salah satu tanda hilangnya nilai penghargaan dalam rumah tangga adalah ketika keluarga sudah tidak jadi prioritas lagi dalam hidup kita. Ketika istri nggak jadi prioritas lagi buat suami dan suami nggak jadi prioritas buat istri. Saya dan suami konseling salah satu jemaat di gereja online yaitu Impact Community Indonesia yang kami gembalakan. Dia cerita bahwa di dalam pernikahannya istrinya sama sekali nggak ngurusin dia. Istrinya lebih mengutamakan pergi main sama teman-temannya, ngumpul sama teman-temannya, meskipun mereka sudah menikah dan sudah punya anak. Istrinya lebih senang have fun. Suaminya kerja di luar kota, dia nggak mau dampingi. Dia nggak betah alasannya ikut suaminya. Dia maunya tetap dekat dengan orang tuanya di kota asal mereka. Ketika di dalam hubungan sudah nggak ada nilai penghargaan, prioritas mulai berubah. Biasanya ketika pacaran, ketika yang pria sudah gak terlalu cinta, sudah mulai bosan, pasti udah gak diapel lagi. Pasti hari Sabtu dibikin banyak alasan untuk gak perlu datang menemui. Apalagi sedang pandemi. Sudah sangat menolong untuk bikin alasan gak ketemu. Udah jarang WhatsApp, udah jarang telepon, alasannya gak ada data, gak punya pulsa. Biasanya kalau nggak ada nilai penghargaan, prioritas akan berubah. Salah satu tanda hilangnya nilai penghargaan yang berikut adalah toleransi menipis, sungkan berkurang. Contoh, ketika kita mulai akrab dengan seseorang, hubungan kita mulai dekat, toleransi pasti menipis. Kita mulai bicara seenaknya, bercanda sembarangan, udah nggak sungkan. Mungkin datang ke rumahnya, udah main buka kulkas, buka tudung saji. Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Kita sudah tidak sungkan. Karena sudah dekat, kita lebih terbuka, bicara lebih apa adanya. Saya nggak bilang itu salah, tapi seringkali yang kita gagal pelihara dalam hubungan adalah nilai penghargaan. Ketika suami istri sudah tidak lagi malu satu sama lain, sudah terbuka, sudah tahu segalanya, ya, sudah bicara apa adanya, bisa bersikap apa adanya, kita mulai gak punya lagi toleransi terhadap satu sama lain. Kalau marah, ngomong mulai sembarangan, gak jaga perasaan pasangan. Anehnya, dengan orang luar kita bisa sungkan, jaga perasaan. Padahal hubungan suami istri jauh lebih penting daripada hubungan kita dengan orang luar. Saya ingin bahas dua hal tentang nilai penghargaan. Nilai penghargaan yang pertama, membuat kita menguasai diri kita. 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak cari keuntungan diri sendiri. Ada dua hal dari ayat ini yang saya mau bahas tentang nilai penghargaan. Yang pertama, nilai penghargaan membuat kita menguasai diri kita sendiri. Contoh, semarah apapun seorang karyawan kepada atasannya, nilai penghargaan membuat si karyawan ini berusaha sabar dan menguasai emosinya. Semarah sejengkel apapun pembantu rumah tangga kepada nyonyanya, dia akan berusaha sabar
dan cuma bisa menangis mungkin, menahan emosinya. Karena ada nilai penghargaan kepada atasan. Di dalam rumah tangga, semarah apapun sama suami, sejengkel apapun sama suami, istri tetap melayani, tetap masakin, tetap sendokin, tetap siapin minum, dan lain sebagainya. Nilai penghargaan membuat kita bisa menguasai diri. Hubungan yang tidak memiliki nilai penghargaan dimulai dengan tindakan yang tidak sopan. Jadi salah satu tanda hubungan itu sudah tidak ada nilai penghargaan adalah kita mulai gak sopan, gak menguasai diri. Contoh, sikap suami atau istri berubah setelah menikah. Kadang-kadang saya bercanda, saya bilang gini, cinta terbang entah kemana. Orang memutuskan menikah karena mereka bilang mereka saling jatuh cinta, tapi setelah menikah banyak pasangan yang berubah. Kenapa? Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Sesungguhnya, di dalam pernikahan sekalipun, kita harus tetap pelihara yang namanya nilai penghargaan. Nilai penghargaan itu membuat kita menjaga perasaan pasangan, menjaga nama baik pasangan. Nilai penghargaan membuat kita memprioritaskan pasangan kita daripada orang lain. Tapi seringkali begini, di dalam rumah tangga, baik di dalam keluarga, kita lebih jaga perasaan orang luar daripada perasaan pasangan kita. Kita lebih jaga perasaan orang banyak daripada keluarga kita sendiri. Kayaknya lebih penting pengakuan orang banyak daripada penerimaan di rumah. Padahal keliru. Penghargaan yang harusnya kita beri kepada keluarga, kepada pasangan harusnya lebih daripada yang kita beri buat orang lain di luar rumah. Karena mereka yang setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Saya ingin ingatkan, suatu hari nanti ketika kita tua renta, ketika kita sakit, siapa yang akan tinggal dan mengurus kita? Siapa yang akan tetap bersama-sama dengan kita? Apakah orang banyak? Saya ingin ingatkan, orang di luar rumah Anda hanya membutuhkan Anda karena Anda berguna. Tapi pasangan Anda dan keluarga Anda, mereka tidak punya pilihan selain tetap mengasihi Anda. Mungkin ada pasangan atau keluarga yang sudah gak sabar lagi, sudah gak bisa terima seseorang untuk kembali ke keluarga saking banyak kesalahannya. Tapi saya mau bilang gini, seringkali kita mengorbankan perasaan pasangan dan keluarga kita sendiri demi menyenangkan orang lain. Padahal yang setiap hari ketemu sama kita, yang setiap hari ngurusin kita, yang setiap hari tidur sama-sama dengan kita adalah pasangan kita. Gak heran banyak suami istri yang pergi tidur dengan saling balik badan. Nilai penghargaan di dalam hubungan suami istri itu membuat kita memprioritaskan pasangan kita lebih daripada orang lain. Nilai penghargaan membuat kita menjaga nama baik pasangan kita. Hal kedua tentang nilai penghargaan, dikatakan tadi dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang kelima, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nilai penghargaan kepada orang lain membuat kita toleransi kepada kepentingan bersama, bukan hanya fokus kepada kepentingan atau keuntungan diri kita sendiri. Nilai penghargaan kepada teamwork, kepada rekan sekerja, kepada perusahaan, membuat kita memberikan yang terbaik demi kemajuan bersama. Nilai penghargaan membuat kita gak fokus hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi demi kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Contoh, ketika kita punya janji meeting, kita datang on time. Kita pastikan kita gak terlambat, karena kita belajar menghargai waktu orang lain. Nilai penghargaan akan membuat kita berusaha on time. Bayangkan apabila Anda punya janji dengan orang yang sangat Anda hargai. Saya yakin Anda akan begitu excited, Anda akan berdandan begitu luar biasa, semprot parfum dari atas ke bawah. Anda pastikan Anda tidak terlambat, Anda akan hitung jam macet berapa jam, karena di Jakarta kami sering kali kena macet. Dan Anda pastikan Anda datang lebih awal. Kenapa? Karena ada nilai penghargaan.
Anda pastikan Anda gak terlambat. Tapi yang seringkali membuat kita datang terlambat ketika latihan musik, ketika rapat. Kita datang terlambat ketika acara keluarga. Kenapa? Karena udah gak ada nilai penghargaan di situ. Ketika kita janji sama istri kita, saya pulang jam 7 buat makan malam, lalu kita nongol jam 9.30. Mari kita lihat kembali. Pastikan kita menghargai waktu orang lain, sehingga kita gak terlambat. Karena waktu itu mahal, waktu gak bisa dibeli. Ketika kita meletakkan nilai penghargaan dengan bertoleransi untuk kepentingan bersama, kita akan pastikan kita menjaga kenyamanan bersama. Contoh sederhana sekali. Di kantor kita pastikan kita jaga toilet tetap bersih setelah kita pakai pantry, bikin kopi, kita pastikan kita bersihin lagi. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi meskipun saya seorang pemimpin, meskipun saya seorang atasan, baik di rumah maupun di kantor, kalau saya pakai toilet, saya bersihkan. Karena saya pastikan staf yang lain akan pakai, mereka harus nyaman. Malu kalau sampai tamu datang lalu toilet kotor. Di rumah, ketika kami makan malam, saya mikir, kasihan Lina yang membantu kami di rumah, dia sudah kerja dari pagi sampai malam. Kalau dia harus turun ke bawah dan cuci piring buat kami, saya biasakan setelah kami makan malam keluarga, saya yang cuci piring. Saya yang lap meja. Saya yang pel kalau perlu. Saya beresin semua. Karena saya menghargai Lina. Dia kerja dari pagi sampai malam. Saya gak mau dia capek. Bayangkan kalau pagi hari dia turun lalu lihat, tempat cuci piring penuh. Kalau kita belajar menghargai orang lain, kita akan pastikan kita bikin orang comfort. Kita bikin orang lain nyaman sama kita. Saya pengen yang kerja sama saya betah. Jadi saya pastikan kenyamanannya. Saya bikin pantry yang bagus di kantor. Saya kasih AC supaya mereka tidak kepanasan. Bahkan ada yang bilang sama saya, Bu Heni, itu dulu karyawan tinggal sama Bu Heni, tidur di rumah Bu Heni semua pakai AC. Saya bilang iya. Karena saya kebayang gini, mereka kerja seharian pasti lelah. Kalau malam mereka gak bisa istirahat dengan baik, besoknya mereka ke kantor, mereka capek. Mereka gak bisa fokus sama kerjaan. Kalau kita meletakkan nilai penghargaan kepada orang lain, baik itu karyawan kita maupun orang di atas kita, maupun pasangan kita, maupun pembantu rumah tangga kita, kita pastikan kita mikirin kepentingan orang lain juga, bukan cuma keuntungan kita. Mungkin ada bos-bos yang akan merasa begini, wah kacau bayar listriknya berapa tuh Bu Heni. Kalau kita belajar menghargai orang lain, kita gak fokus sama keuntungan diri sendiri, kita nggak berhitung untung dan rugi. Nilai penghargaan kepada sesama rekan kerja membuat kita tidak cemburu sama teman. Kalau sampai teman kita dipromosi sama pemimpin, kita nggak cemburu sama dia, kita nggak rendahkan dia, kita nggak bilang, kamu dasar penjilat, kamu tukang cari muka. Karena kita pastikan kalau kita menghargai rekan sekerja kita, kita percaya bahwa kalau sampai dia dipromosi ya memang karena dia kerja keras. Saya mau bilang gini, sekalipun orang jahat sama kita, sekalipun orang berusaha menjatuhkan kita, peninggian itu datang dari Tuhan. Jadi bagi saya begini, kalau ada orang yang tiba-tiba dipakai Tuhan dengan luar biasa, tentu pasti ada cemooh mulai datang kanan kiri. Dia akan begini, dia begitu. Kalau saya percaya firman, peninggian datang dari Tuhan. Respect aja sama orang. Berikan nilai penghargaan. Saya mau tutup dengan 2 hal saja. Apa yang menjadi penyebab hilangnya nilai penghargaan. Ini yang harus kita hindari. Supaya baik dalam kehidupan kita dengan rekan kerja maupun di keluarga, kita bisa saling menghargai. Apa sih penyebab hilangnya nilai penghargaan? Yang pertama, ego. Kepentingan diri sendiri. When ego comes up, value goes down. Ketika kita mulai mementingkan diri sendiri, kita gak bisa lihat orang lain lebih penting dari kita. Kita hanya akan fokus kepentingan diri kita. Yang penting gue senang.
Yang penting saya happy, gak peduli orang lain. Bukannya saling menghargai, tapi kita menuntut untuk dihargai. Bukannya saling melayani, kita ingin dilayani. When ego comes up, values goes down. Filipi 2 ayat yang ketiga bilang begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayo, dalam hidup bersama-sama. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Jangan fokusnya cari puji-pujian untuk diri sendiri. Maunya dipuji, maunya dapat pengakuan. Karena itu ego. Mari kita belajar saling merendahkan hati seorang dengan yang lain. Saya mengizinkan suami saya yang mengurus semua urusan Impact Community Indonesia. Saya pastikan suami saya merasa dihargai. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa channel YouTube yang Tuhan pakai hari ini adalah channel YouTube dengan nama saya. Saya tidak mau sebagai seorang laki-laki, seorang suami, pride suami saya terusik. Saya ingin suami saya merasa dihargai. Oleh karena itu, saya nggak jalan sendiri. Saya libatkan suami saya. Saya minta dia yang memimpin Impact Community Indonesia sebagai gembala. Bahkan dalam pertemuan mingguan dengan seluruh tim Impact Community Indonesia, saya nggak ikut-ikutan. Saya nurut aja disuruh apa. Bahkan di tangan pengharapan. Meskipun sebagai founder, saya beri ruang buat suami saya untuk bilang apa aja, dan bahkan saya mengatakan suami saya adalah CEO Tangan Pengharapan. Beberapa orang tanya, Bu Heni, ternyata Bu Heni yang memulai Tangan Pengharapan, kami kira Pak Jojo. Saya selalu bilang gini, nggak penting siapa yang memulai, tapi kami mengerjakannya bersama-sama. Karena suami istri bukan lagi dua, tetapi satu. Makanya kita nggak perlu argue, nggak perlu debat. Siapa yang lebih dipakai Tuhan? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih pintar? Kalau kita mengedepankan kepentingan bersama, kita nggak perlu cari puji-pujian. Saya ingat ada satu hal yang seseorang pernah ajarkan begini kepada saya. Dia bilang, if it doesn't matter who gets the credit, more jobs will be done. Kalau nggak penting siapa yang dapat pujian, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, seringkali yang terjadi gini, kita nggak banyak bikin apa-apa karena kita sibuk cari penghargaan. Padahal ketika kita saling mengutamakan satu sama lain dan demi kepentingan bersama, kita akan mencapai lebih banyak daripada apa yang bisa kita kerjakan sendiri. Ketika posisi lebih penting daripada fungsi, suami ingin dihargai, istri merasa tidak dicintai. Semua saling menuntut. Ketika karyawan ingin diberi gaji lebih, tapi sang pemimpin merasa tidak dihargai. Ketika hubungan seperti ini terjadi, semua menuntut haknya dan melupakan kewajiban, tidak mengutamakan kepentingan bersama tapi kepentingan masing-masing. Nilai penghargaan akan hilang. Yang tentu akan diikuti dengan semangat kerja yang berkurang, antusiasme terhadap pasangan mulai hilang. Efesus 5 ayat 33 bilang gini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa harusnya dua-dua melakukan bagiannya. Kita gak bisa nuntut untuk suami kita mencintai kita kalau kita sebagai istri gak bisa menghargai suami kita. Dan sebaliknya, suami gak bisa menuntut istri untuk menghormati, tunduk, menghargai kalau suami sendiri tak mengasihi istri. Saya percaya bahwa respect, nilai penghargaan itu lahir lewat kasih. Dan saya ingin ingatkan bahwa dikasihi jauh lebih penting daripada ditakuti. Seringkali pasangan kasar, baik secara verbal maupun fisik. Pasangan menjadi posesif karena cemburu buta.
Saya ingin bilang, ketika suami menuntut istri tunduk dan istri menuntut suami takluk, tidak akan ada kebahagiaan di situ. Kesalahan waktu dating, wanita biasanya diperlakukan seperti tuan putri, ya nggak sih? Waktu pacaran saya ingat tuh Jojo bukain pintu saya. Tapi setelah nikah, terbalik. Suami ingin diperlakukan sebagai raja. Susah. Dari sejak dating harusnya kita belajar menaruh nilai penghargaan kepada pasangan. Dari sejak pacaran udah mesti pastiin. Pria harus menghargai wanita, wanita juga harus menghargai pria. Dari sejak dating. Masalahnya banyak pasangan yang sejak masa dating nilai penghargaan sudah hilang. Kenapa? Karena gak jaga kekudusan. Udah bablas bos. Dosa membuat kasih jadi nafsu. Iblis itu bapak segala pendusta yang memutarbalikkan apa yang tidak lazim jadi lazim. Apa yang tidak wajar jadi wajar. Dunia mengartikan cinta adalah tidur bersama. Dengan kata-kata begini, kalau kamu cinta, kamu akan berikan segalanya. Dengar baik anak-anak muda yang belum menikah. Dengar kami orang-orang yang sudah menikah. Bahwa seks itu bukan yang terpenting dalam pernikahan. Anda telah dibohongi. Yang paling penting dalam hubungan pernikahan adalah bagaimana Anda menjaga hubungan. Karena tadi saya bilang, anehnya ketika pacaran, perempuan diperlakukan seperti putri. Tapi dalam pernikahan, laki-laki yang ingin jadi raja. Ada perubahan. Ketika orang kesal satu sama lain dalam pernikahan, ketika suami kesal dengan istri, istri kesal dengan suami, yang ada mereka gak mau lagi saling melayani. Jangankan untuk bicara dengan baik. Berhubungan seks pun pasti mereka malas. Dengar anak muda, gak perlu latihan untuk urusan hubungan seks. Natural. Kami piara lovebird di rumah. Gak usah diajarin mereka bisa berhubungan seks. Apalagi Anda manusia. Gak usah alasan latihan. Nilai penghargaan kepada orang lain membuat kita menguasai diri kita sendiri. Kalau Anda menghargai pasangan Anda, waktu pacaran Anda gak akan rusak dia. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi pasangan Anda akan jaga dia baik-baik. Nilai penghargaan kepada pasanganmu membuat kamu menguasai dirimu. Jangan pakai alasan khilaf. Ingat baik, saya pernah kasih perumpamaan ini buat anak-anak muda di khotbah saya tentang healthy dating. Kalau Anda punya handphone, tentu Anda sayang sama handphone Anda. Apakah Anda akan banting? Anda injak-injak? Anda rusak? Aduh, apalagi handphone baru beli. Kegores dikit aja rasanya sakit banget. Jatuh dari meja, letak. Aduh, itu rasanya terluka. Itu handphone. Kenapa Anda begitu merasa tersakiti ketika handphonemu jatuh, apalagi baret? Karena Anda sayang sama handphone Anda. Nah herannya, kalau Anda betul-betul mengasihi pasangan Anda mengasihi pacar Anda, harusnya Anda menghargai pasangan Anda, bukan malah Anda merusaknya. Saya punya anak gadis 2. Saya sayang banget sama mereka. Harapan saya suatu hari mereka akan ketemu dengan pria yang bisa menghargai mereka, menjaga mereka. Kalau dari sejak pacaran aja udah gak ada nilai penghargaan, bagaimana mau masuk dalam pernikahan? Mau jadi apa? Kalau Anda menghargai sesuatu, Anda pasti jaga. Kalau Anda sayang, Anda akan sabar menunggu. Dari sejak dating harusnya kita belajar menaruh nilai penghargaan kepada pasangan. Anak-anak muda, jangan merelakan apa yang harus Anda jaga sampai Anda menikah. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi, Anda tidak akan rusak anak orang. Yang wanita juga, kalau Anda sungguh-sungguh menghargai pasanganmu, kamu akan sabar menunggu. Yang terakhir, apa yang menjadi penyebab hilangnya nilai penghargaan? Ketika uang lebih penting daripada hubungan. Uang itu memegang peranan terbesar dalam konflik rumah tangga maupun dalam kehidupan kita. Contoh,
gaji istri lebih besar, ego suami merasa dikalahkan. Suami tidak bisa menafkahi, ego istri merasa suami gagal. Banyak banget wanita yang konseling sama saya, mengeluh suaminya gak menghasilkan, gak bisa kerja, suaminya gak berfungsi sebagai kepala keluarga. Saya ingin ingatkan bahwa laki-laki itu akan dipanggil Bapa. Bapa berasal dari kata Aba yang artinya sumber. Sebagai laki-laki, Anda sudah punya kodrat ilahi sebagai pencari nafkah bagi keluargamu dan imam bagi keluargamu. Kodrat seorang laki-laki adalah jadi sumber bagi keluarganya. Makanya firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat ke-27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya gini, sejak dari masa muda, bekerjalah giat. Kerjalah sungguh-sungguh, jangan buang waktu. Anak muda, ayo selesai kuliah tepat waktu. Jangan main game, jangan sibuk pacaran. Salah kalau Anda hanya sibuk main, mumpung masih muda. Justru usia muda adalah usia produktif. Yang dimana sebelum Anda punya goal membangun keluarga, Anda harusnya siapkan rumah, kata firman Tuhan. Selesaikan kerjaanmu di luar. Artinya gini, kerja dulu sungguh-sungguh supaya bisa beli rumah untuk keluargamu. Sebelum nikah harus punya ladang. Saya saran buat anak-anak muda, lulus kuliah, kerja sungguh-sungguh, bantu orang tuamu, balas budi keluargamu. Karena setelah nikah nanti prioritas akan berubah. Istri dan anak-anakmu yang akan jadi prioritas utama. Makanya mumpung belum nikah, ayo balas budi orang tua. Tentu setelah menikah kita, kalau ada berkat pasti kita harus bantu orang tua kita. Tapi dengar baik anak muda, jangan fokusnya main aja, buang waktu. Mumpung masih muda, masa depan panjang, keliru. Justru berpacu dengan waktu, mumpung masih muda, pakai kekuatanmu untuk bangun hidupmu. Belajarlah, upgrade dirimu, kerja keras, bangun karirmu, rintis usaha, mumpung masih muda, belum ada tanggungan. Kerja sungguh-sungguh. Saya mau bilang gini, gak usah khawatir kamu jomblo, bersinarlah, bangun hidupmu. Bangun hidupmu supaya ketika kamu sukses, siapa sih yang gak mau sama kamu? Lalu Anda bilang gini, dasar cewek mata duitan. Bukan begitu. Masalahnya nikah itu gak bisa makan cinta. Akan ada anak-anak yang lahir dalam pernikahan itu. Dan sudah banyak perceraian terjadi karena laki-laki gak jadi laki-laki. Ayo bangkit pria-pria Allah. Karena kodratmu adalah Aba, sumber bagi keluarga. 1 Timotius 3:12 gini, dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Pria yang ingin jadi bapak yang dihargai oleh istri dan anak-anaknya harus bisa jadi sumber. Percayalah, istrimu akan menghargai kamu. Yang kedua, uang seringkali menjadi motivasi yang salah dalam bekerja. Banyak karyawan yang mulai hitung-hitungan ketika fokusnya uang. Saya kerja keras begini, gaji gak seberapa. Jadi mulai gak semangat. Kerja udah mulai gak kasih yang terbaik. Kerja malas-malesan karena fokusnya uang. Saya mau tantang Anda. Bekerjalah lebih dari sekedar uang. Berkaryalah lebih dari sekedar mengumpulkan harta. Siapa sih yang gak pengen punya gaji lebih? Tapi saya kasih tahu rahasianya. Tunjukkan prestasi setara gaji. Kamu pengen digaji berapa? Jangan nuntut atasan. Tingkatkan prestasimu dan buktikan kamu bisa. Kamu layak. Karena value seseorang, seberapa tinggi dia bisa digaji, ditentukan dari karya-karyanya. Karya kita membuktikan nilai kita. Contoh, Anda beli barang dengan harga murah dan harga yang mahal. Anda tahu apa yang membuat barang itu lebih mahal? Karena kualitasnya. Kalau Anda ingin digaji lebih, buktikan Anda punya kualitas lebih. Saya mau tutup dengan ini.
Di dalam hubungan yang sehat tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, hubungan yang didasari dengan ancaman dan intimidasi tidaklah sehat. Kalau Anda ingin punya hubungan yang sehat satu sama lain, ayo belajar saling menghargai. Kita nggak bisa minta kita dihargai dengan membuat kita ditakuti. Bagaimana kita ingin dihargai? Hiduplah dalam kasih. Karena penghargaan itu lahir dari hubungan yang penuh kasih. Bukan hubungan yang didasari dengan ancaman dan intimidasi. Jangan jadi pemimpin yang otoriter. Jangan jadi suami yang merasa superior, ingin ditakuti oleh istri dan anak-anak. Mari jaga hubungan yang sehat dalam bekerja maupun berkeluarga. Peliharalah nilai penghargaan. Nilai penghargaan kita kepada orang lain membuat kita menguasai diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati.